Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat di antara sekian banyak nikmat. Saya dan panjenengan semua bisa hadir di tempat ini itu bukan karena kita yang kuat, bukan karena fisik kita yang kuat. Ada orang mungkin fisiknya kuat, tapi belum tentu mampu datang ke masjid. Bahkan mendengar azan pun Allah tidak memberikan hadiah tersebut. Ada orang mungkin yang, mohon maaf, mungkin terbatas kemampuannya, tapi Allah berikan kekuatan hati. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia ini Pak, Bu, ya'uddul masaib wa yansa ni'mata rabbih. Ya'uddul masaib, pandai sekali menghitung musibah dari Allah. Wa yansa ni'mata rabbih, tapi lupa akan nikmat yang Gusti Allah telah berikan kepadanya. Salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini mendapatkan syafaat kelak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Najidul Kholik. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT, tepatnya di Flores. Alhamdulillah saya merantau ke Pulau Jawa 2016. Berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 8 tahun yang lalu Pak. Tapi boten saged bahasa Jawa kata teman-teman. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah istri saya orang Jawa Pak, Semarang. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 1. Sekarang saya aktivitasnya di Pondok Darussahadah. Pendidikan saya di Pondok Darussahadah, kemudian saya melanjutkan studi saya di Timur Tengah, di Universitas of Africa Sudan. Alhamdulillah kemudian menyelesaikan kuliah, balik mengabdi di Darussahadah. Alhamdulillah ini merupakan takdir. Kalau kita merasakan bahwasanya hari ini kita berjumpa, kulo bisa bertemu dengan panjenengan semua, ini bukan karena kebetulan, melainkan ini merupakan takdir, garisan yang Allah berikan di sekian banyak takdir yang Allah berikan. Ini merupakan nikmat yang selalu kita harus syukuri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kullu ni'matin la taqarrabu minallahi azza wa jalla fahiya bali'ah. Apapun bentuk nikmat yang mana nikmat tersebut tidak mampu menjadikan orang dekat kepada Allah, fahiya bali'ah, maka nikmat tersebut hanyalah musibah. Ini yang paling sangat berat. Allah berikan kita istri tapi tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, musibah. Allah berikan kita jabatan yang naik tidak menjadikan kita dekat, ini musibah. Allah berikan kita kedudukan, Allah berikan kita anak
tapi itu semua tidak mampu menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya bali'ah, itu hanyalah musibah, bencana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami di sini tidak ada maksud untuk menggurui, tapi semata-mata hanya untuk menyampaikan risalah, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah kami pelajari, kita pelajari bersama. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang hadirin yang semoga Allah rahmati, tak lupa juga salam kita kirimkan kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah, suri tauladan kita. Sekarang beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Namun beliau dulu 14 abad yang lalu pernah menangis dengan para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Apa kata Rasulullah? "Saya rindu dengan saudara-saudaraku." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" La, bal antum ashabi, kata Rasulullah. Bukan, kalian itu bukan saudara-saudaraku. Dalam arti kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, lalu siapa saudara-saudaramu?" Apa kata Rasulullah SAW? "Haula'i yu'minuna bi walakin lam yarawni." Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, namun belum pernah berjumpa kepadaku. Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW itu sudah pernah merindukan kita. Tapi kadang kita untuk mengucapkan salawat saja sangat berat. Apa layak kita untuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Namun sabda-sabda beliau, akhlak-akhlak beliau masih ada dan terus kita perjuangkan. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menggantikan Ustadz Nurholis. Beliau ada kegiatan agenda berhalangan. Alhamdulillah tadi siang ana dikabarin untuk menggantikan beliau. Insya Allah nanti pada 7:30 saya izin karena ada rapat di pondok. Subuh nanti ada rapat lagi karena sekarang lagi musim santri masuk. Akhirnya kesibukan lebih padat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekiranya mampu menegakkan punggung kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Jalan menuju jannah itu sangat banyak. Bisa pintu birrul walidain, pintu sedekah, pintu qiyamul lail, pintu jihad, namun ada pintu juga namanya thalabul ilmi. Kemudian di hadis tersebut dilanjutkan, "Innal malaikata la tadau ajnihataha ridhaan li talabil ilmi." Sesungguhnya para malaikat sekarang ini sedang mengepakkan sayapnya, tapi Allah tidak memberikan kita anugerah untuk melihatnya. Tapi jelas bahwa sekarang malaikat sedang mengepakkan sayapnya sampai arsy Allah Subhanahu wa taala, ridhaan li talibil ilmi, ridho dengan kita yang sedang menuntut ilmu. Dulu para masyayikh, para guru-guru kami di Sudan, ketika beliau mengingatkan kami sedang bermajelis ilmu, syekh kami menyampaikan bahwasanya tidak ada yang sia-sia kalau kita dalam majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, keringat tetesan kita itu nanti akan menjadi hujah atau pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin orang yang kontribusinya cuma sekedar mengangkat piring, ada yang cuma menyapu, atau mungkin cuma menyebarkan kebaikan, mengajak, atau ada hal-hal yang di dalamnya ikut andil, maka nanti akan menjadi hujah atau menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa
kita ingatkan diri kita masing-masing untuk ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang menuntut ilmu sehari datang, 2 hari datang, hari ketiga sudah tidak datang? Mungkin tidak ikhlas. Kalau ikhlas, apapun sesuatu yang kita kerjakan selain ada uzur, maka kita akan berusaha mengerjakannya karena semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah mengambil bersama beliau ada 6 adab. Insya Allah kita akan mengulas sedikit atau mengulang 3 adab yang sudah beliau menyampaikan. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai, pernah Syekh kami itu menyampaikan bahwasanya penting dan sangat wajib untuk pertama yang kita prioritaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Syekh, kalau misalnya kita ditanya, ada anak kecil, apakah engkau cinta sama Allah? Maka anak kecil itu sangat mudah mengucapkan, iya saya cinta sama Allah. Kita kasih uang 1.000, bilang ya cinta sama Allah, siap. Kamu bilang ya cinta sama Allah, itu sangat-sangat mudah. Kalau kita bilang cinta sama Allah, itu sangat mudah. Tapi yang menjadi PR kita, menjadi beban kita semua bukan kita cinta sama Allah, tapi hal yuhibbukallah, apakah Allah cinta dengan kita? Kalau kita yang cinta sama Allah, dengan ucapan orang bisa percaya. Tapi kalau Allah cinta dengan kita, ini yang sangat berat. Dan kita tidak tahu Allah cinta dengan kita kecuali satu. Kalau kita semakin dekat dengan kebaikan, maka tanda Allah cinta dengan kita. Kalau kita cinta dengan keburukan, tanda Allah sedang murka dengan kita. Perkataan seorang salaf mengatakan, kalau engkau ingin melihat Allah itu berpaling dengan seorang hamba, maka lihatlah kalau dia itu mengerjakan hal-hal yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Anak-anak muda sekarang, generasi-generasi sekarang, kalau sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan media sosialnya, dan itu tidak mendatangkan kemanfaatannya, maka mungkin bisa jadi Allah sedang berpaling darinya. Terus kalau sudah kita merasakan Allah berpaling, kita tarik kembali untuk muhasabah diri kita. Adab yang pertama yang sudah disampaikan oleh beliau adalah mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ini penting kita untuk mensyukuri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian adab yang kedua adalah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui dan memperhatikan segala tingkah laku kita, gerak-gerik kita, hati kita, pandangan kita, Allah tahu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Nanti kelak di yaumil akhir, syahida alaihim sam'uhum, telinga kita, sam'uhum, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kulit-kulit kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mengucapkan satu perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Mungkin pandangan kita pernah menyakiti tetangga kita, maka nanti akan menjadi hujah atau menjadi pemberat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sangat berat itu adalah dosa bersama manusia. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kesalahan dengan Allah, kita beristighfar, memohon ampun, taubat, selesai. Tapi kalau sudah berhubungan dengan manusia, ada hak yang kita ambil, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut, kecuali orang tersebut mengembalikan haknya. Ini sangat berat. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan melihat bahwa Allah menguasai dirinya, kemudian kita bertawakal kepadanya, semuanya kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membuktikan kasih sayang Allah dalam segala urusan dan rahmat terhadap seluruh makhluknya. Kita membuktikan kalau kita sayang akan Allah Subhanahu wa taala, kita membuktikan dengan anggota tubuh kita. Ada seorang salaf mengatakan,
ma kallamtu bi kalimatin wala fa'altu fi'lan illa a'dadtu lahu jawaban baina yadillah. Tidaklah aku mengerjakan satu perbuatan dan tidaklah aku mengucapkan satu ucapan kecuali aku sudah menyiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali kalau mungkin kita yang menjadi pemimpin di satu perusahaan atau mungkin kita menjadi presiden atau hal-hal yang memiliki kekuasaan yang mana kita pernah memberikan janji-janji kepada orang lain, sangat-sangat berat. Atau mungkin kita yang sudah berumah tangga atau mungkin kita yang menjadi seorang guru pernah memberikan ucapan janji-janji manis, ini nanti harus kita penuhi karena sangat berat. Maka lamtu bi kalimatin, aku tidak mengucapkan satu perbuatan dan tidak mengerjakan satu perbuatan kecuali aku sudah menyiapkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang sangat berat dan ini ujian yang hampir semua orang rasakan. Ujian itu adalah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, namun kesehatan tersebut, kejabatan tersebut digunakan untuk kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi." Jika engkau melihat Allah itu senantiasa memberikan nikmat kepada seseorang, orangnya pelaku maksiat, kendaraan semakin bagus, rumah tangganya terlihat harmonis di luar rumah, rumahnya semakin megah, jabatannya semakin meningkat, tapi ternyata muqimun ala ma'asi, dia juga senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama dzalika minhul istidraj. Ketahuilah itu semua adalah istidraj. Istidraj itu adalah Allah membiarkan orang itu senantiasa bermaksiat padahal dia tidak merasakan bahwa dia sedang diuji. Ini yang sangat-sangat berat. Karena kadang kita ketika diberikan nikmat, kelapangan, kita mengira Allah sayang dengan kita. Padahal ada sebuah dalil, dikatakan sebuah hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu cinta sama seorang hamba, Allah itu uji sebenarnya. Jadi kalau kita diberi sakit, Allah uji kita, Allah sayang dengan kita. Allah beri kita cobaan, padahal kita sudah berusaha bekerja. Ingat, idza ahabba qauman, Allah kalau cinta dengan satu kaum, ibtalahum, Allah uji, Allah coba. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji sampai di mana kekuatan kesabaran kita menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah yang tidak diduga-duga, padahal makar Allah itu sangat besar dan itu tidak dirasakan kecuali bagi orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi tiada yang merasa aman dari makar Allah. Jadi makar Allah ini sangat besar, kadang kita tidak merasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang keempat ini adalah rahmatnya Allah kepada kita. Bagaimana kita berusaha dengan rahmat Allah, kita senantiasa meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk amal soleh yang kita bisa lakukan yang pertama adalah beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh pernah menyampaikan bahwasanya keikhlasan itu sesuatu yang sangat tipis, sesuatu yang sangat halus dan tidak bisa tampak kecuali pelakunya sendiri. Ada mungkin 2 orang atau bahkan 10 sama-sama berada di saf yang pertama.
tapi tidak semuanya ikhlas karena Allah. Mungkin ada orang yang di shaf pertama ikhlas semata-mata mau menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang mengetahui keutamaan shaf di awal, shaf di depan, mereka akan berlomba-lomba mendatanginya, walaupun harus dengan undian. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, sekalipun mereka harus berjalan dengan merangkak. Ada mungkin orang yang menjalankan dengan hadis dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mungkin orang yang niatnya tidak sesuai dengan apa yang ada mereka amalkan. Karena itu ikhlas itu adalah amalan hati. Tidak mampu ada satu orang pun yang bisa menghukumi keikhlasan seseorang kecuali orang tersebut yang mampu mengukur dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menangis di sepertiga malam, menangisnya bukan karena Allah. Semua ikhlas ada letaknya di dalam hati. Yang kedua adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah kita berusaha berbuat baik kepada sesama. Ini ada salah satu kisah yang sangat menarik. Bagaimana kisah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah tinggal bertetangga dengan orang Nasrani. Kemudian setiap hari orang Nasrani tersebut, setiap hari rembesan air kencingnya masuk ke kamarnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa Al-Imam Al-Basri marah? Tidak. Kemudian suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ini seorang imam, seorang ulama yang sangat besar. Suatu ketika beliau sakit, akhirnya orang Nasrani datang ke rumah Al-Imam tersebut untuk menjenguknya. Kemudian orang Nasrani tersebut melihat ada tetesan rembesan yang masuk ke dalam kamar Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri setiap rembesan itu masuk ke kamarnya, imam tersebut senantiasa menyimpan ember atau mewadahi atau menyimpan. Kemudian orang Nasrani itu bertanya, "Ya Aba Sa'id, mudkam tahmilu minni hadzal adza." Wahai imam, sejak berapa tahun engkau merasakan penderitaan ini? Rembesan air kencing ini senantiasa masuk ke dalam kamarmu, namun engkau tidak pernah mengabariku. Apa kata imam? Munzu ishrina sana. Sejak 20 tahun aku merasakan tetesan air kencingmu. Seketika itu juga orang Nasrani masuk Islam. Itulah bagaimana akhlaknya orang mukmin. Itu adalah bentuk kasih sayangnya kita kepada Allah. Artinya salah satu bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Karena nanti ada orang yang tinggal selangkah lagi masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, lan nadkhulal jannah." Aku tidak akan mau masuk ke dalam jannahmu ya Allah. Pertanyaan, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam jannahmu? Ke dalam jannahku Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang tersebut? Saya tidak akan masuk ke dalam jannahmu kecuali bersama fulan. Aina haula'i yusalluna ma'ana yasumuna ma'ana. Mana saudara-saudaraku ya Allah yang dulu berpuasa denganku, salat bersamaku. Jadi masjid adalah wadah untuk kita selain untuk salat berjamaah, tapi menjadi wadah kita untuk bersama nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada akhlak, adab kita ketika kita bertetangga. Yang pertama adalah kaful adza, tidak menyakiti hati orang lain. Ini yang sangat berat, tidak menyakiti hati orang lain. Kadang ucapan kita mungkin tidak menyakiti hati orang lain, tapi mungkin sikap kita, atau mungkin sikap kita tidak menyakiti hati orang lain, tapi mungkin ada hal-hal yang menurut kita baik, tapi belum tentu baik dari menurut orang lain. Ini tingkatan bermuamalah kita dengan orang lain. Yang pertama adalah kaful adza, tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua adalah badlun nada, kita memberikan segalanya apa yang kita punya kepada orang lain. Ada orang mungkin diberikan jabatan, jabatannya dengan tanda tangan. Ada orang mungkin diberikan jabatan untuk memberikan fasilitas, dia berikan fasilitas.
Ada orang mungkin cuma bisa sekedar membantu, itu yang bisa dia lakukan. Ada orang yang mungkin memiliki harta, dia berdakwah dengan hartanya. Ada yang memiliki ilmu, dia berdakwah dengan ilmunya. Jadi untuk masuk ke dalam jannahnya Allah banyak pintu yang bisa kita masuk. Yang terakhir, yang ketiga, bermuamalah dengan manusia adalah kita menanggung beban orang lain yang berbuat salah, namun kita yang mengalah. Ini berat sekali. Kalau kata orang Jawa harus legowo. Harus legowo. Kita salah sama orang lain, kita harus legowo, harus sabar, lapang dada. Ini yang sangat berat. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menuntut ilmu agama. Penting. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita yang harus kita jaga adalah menuntut ilmu agama. Yang keempat adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kita, dan kita harus menjaga rahmat tersebut dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hidup di zaman para nabi. Kita tidak hidup di zaman para sahabat. Para sahabat dulu ketika tidak ada nabi, mereka gelisah karena mereka khawatir tidak ada pengingat mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, kalau kami di dekatmu seakan-akan itu jannah. Saking banyaknya kedekatan mereka. Tapi sekarang kita sudah, Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Apalagi kalau kita jauh dari lingkaran ilmu, sangat mudah diterjang dengan kemaksiatan. Bagaimana mungkin panjenengan yang lebih merasakan 2000 ke bawah, media sosial belum ada. Sekarang sudah 2025. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat tontonan-tontonan yang sifatnya negatif. Cukup di dalam kamar, hidupkan WiFi, sudah kita bisa mencari apa situs yang kita inginkan. Betapa mudahnya untuk kita berbuat kemaksiatan. Itu zaman kita sangat-sangat berat. Tapi bagaimana kita melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh guru kami, oleh syekh kami, ketika engkau melihat, kalau engkau ingin melihat rahmatnya Allah, lihatlah ketika engkau di dalam kamar, engkau tutup pintunya rapat-rapat, kemudian engkau melakukan kemaksiatan semaksiat-maksiatnya, lihat rahmatnya Allah. Allah masih menyelipkan udara lewat bawah pintu untuk engkau hirup. Saking besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bersabar dalam ujian. Kita harus bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nanti di yaumil akhir ada orang yang timbangannya sudah berkurang. Ada dua orang yang nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama dipanggil, dia terkaget. Ya Allah, mengapa sekarang amalanku sangat banyak, amalan kebaikanku? Kemudian apa alasannya? Karena orang tersebut sudah bersabar menjalani penderitaan ketika dulu dia di dunia. Orang kedua bertanya, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini, sekalipun tubuhku harus dicincang-cincang, aku merasakan penderitaan agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Bagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah satu duri yang masuk, yang menusuk kaki kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita harus menyadari bahwasanya betapa besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyadari bahwasanya setiap dosa itu punya dampak. Dikatakan oleh seorang salaf, "Idza adznabal 'abdu dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yasira qalbuhu kasyati raida." Seseorang itu ketika dia melakukan satu dosa, hatinya akan ditandai satu titik. Ketika melakukan satu dosa, satu titik. Melakukan dosa yang selanjutnya bertambah satu titik.
hingga akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik dari fitrahnya. Orang yang senantiasa mengerjakan kemaksiatan, hatinya sudah gelap dengan kebaikan, akan susah, sangat-sangat berat untuk menerima nasihat. Seorang salaf juga pernah mengatakan bahwasanya dampak kemaksiatan yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada aktivitas kita yang lain. Seorang salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'aradhalika fi khuluqi dabbati wa mraati. Aku mendapati bahwa ketika aku ini melakukan kemaksiatan, aku melihat pada hewan tungganganku dan juga perilaku istriku itu berubah. Ini mungkin bisa menjadi alarm buat kita semua ketika kita melihat kendaraan kita, artinya rusak mobil kita atau motor kita, atau mungkin terjadi sesuatu dengan hewan ternak kita, atau mungkin kepada santri-santri kita, atau mungkin kepada sanak istri anak-anak kita, mungkin itu disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kelima adalah kita benar-benar menyadari bahwasanya betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ketika ingin melakukan kemaksiatan, kita menyadari bahwasanya nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyadari bahwa Allah sangat pedih hisabnya, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui dalam sebuah hadis dikatakan siksa neraka yang paling ringan adalah di mana seseorang itu dimasukkan api ke dalam kepalanya, seluruh tubuhnya terbakar. Itu siksa neraka yang paling ringan. Lalu bagaimana tingkatan-tingkatan neraka yang lain? Ada yang mengatakan bahwasanya ada satu orang yang tidak menyadari ucapannya. Dia mungkin mengucapkan satu kata yang dia tidak tahu maksudnya, tapi ternyata kata ini mendatangkan murka Allah, yang mana dengan satu kata saja dia dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalamnya neraka sama seperti antara langit dan bumi. Itu cuma dengan satu ucapan. Lalu bagaimana dengan kita semua yang keseharian kita, perilaku kita mungkin, hati kita mungkin ada rasa dengki dengan saudara-saudara kita, atau mungkin pandangan-pandangan kita yang tidak kita sengaja ketika berkendara, atau banyak hal-hal di media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang keenam, yang terakhir, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merasa dilihat Allah tak kala ia berbuat maksiat dan tidak taat kepadanya. Kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita harus sadar bahwasanya kita beribadah, Allah sedang melihat kita. Fa in lam takun tarahu, kalau kita tidak mampu menyadari bahwa kita sedang melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi sudah masuk waktu Isya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ada 6 adab yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami semua. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan kami ucapkan jazakumullah khair, matur suwun kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu. Semoga ibu-ibu yang sudah berlah lelah, bapak-bapak semuanya yang sudah menyisihkan waktunya mau menyempatkan sejenak kita bermajelis ilmu,
Semoga ini bisa menjadi timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami tidak sengajahi. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.